Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanta Abimanyu, NIM 18.147, ingin mempresentasikan tugas postes pertemuan 5 praktikum pemrograman mobile, di mana praktikan diminta untuk membuat sebuah tampilan di mana terdapat menu, itu praktikum dan about me, dan di dalam about me ini ada submenu biodata dan favorit. Dan di tampilan awal ini harus berisikan nama, NIM, dan slot. Kemudian pada menu praktikum di situ adalah tampilan di mana bisa menghitung volume 5 segi 4, di mana nanti hasilnya itu tidak berpindah layout atau tetap berada di satu layout. Itu nanti akan muncul di bawah button hitung ini, seperti yang dicontohkan ini. Kemudian pada menu biodata itu disuruh untuk menampilkan data diri dan juga sebuah foto, yang dimana menampilkannya harus menggunakan text circle image view, dan juga untuk menampilkan data diri ini harus menggunakan tab layout. Kemudian di bagian favorit ini menampilkan gambar-gambar favorit atau gambar sebuah ikon kegiatan yang sering dilakukan, itu menggunakan grid layout, dan juga untuk menampilkan fotonya yaitu circle image view. Nah, setelah semua itu nanti membuat video untuk mempresentasikannya dan menjelaskan tentang bagian Java-nya. Langsung saja kita ke codingan. Ini adalah bagian activity main.xml ini untuk menampilkan bagian awal atau tampilan awal. Ini adalah running dari aplikasinya. Bisa dapat dilihat ini menampilkan nama, NIM, dan slot. Kemudian di sini ada menu. Ini adalah praktikum, dan di sini ada submenu biodata dan favorit. Untuk menu itu sendiri saya membuatnya di bagian blanket menu dan di bagian file menu.xml. Di sini ada tag menu, di mana di dalamnya ada dua buah item yang saya beri nama praktikum dan juga about. Nah, di dalam item about ini itu adalah ada submenu, dengan cara kita menambahkan tag menu lagi. Nah, di dalam tag menu itu ada dua item yang saya beri nama biodata dan favorit. Kemudian ini untuk tampilan awalnya. Kemudian kita ke menu praktikum. Nah, di sini pada menu ini user bisa menghitung volume 5 segi 4. Nah, ini tinggal memasukkan panjang alas, lebar alas, dan juga tinggi limas. Misal contohnya panjang alasnya 13, lebarnya misal 7, tingginya 15. Nah, jika kita klik hitung, nanti hasilnya akan muncul di bawah button hitung ini yang dicontohkan ini. Kemudian di bagian menu bot, nah, di sini ada submenu biodata dan juga favorit. Nah, kita menuju ke biodata. Di sini menampilkan sebuah foto, yaitu foto saya sendiri. Kemudian juga ada data diri. Nah, di bagian activity biodata.xml ini dapat saya jelaskan bahwa untuk menampilkan foto profil yang berbentuk lingkaran ini, saya menggunakan circle image view. Nah, untuk menggunakan fungsi circle image view, kita harus mengimplementasikannya dulu di bagian ini, build bundle, yaitu di sini di bagian dependencies itu kita mengimplementasikan circle image view-nya. Kemudian kembali lagi ke activity_biodata.xml. Untuk menampilkan data diri ini saya menggunakan table layout, di mana di dalam table layout ini ada table row. Table row ini seperti kita membuat baris, dan ini isinya ada text view dua buah, ini untuk menampilkan nama dan juga ini tag nama dan juga nama saya. Mungkin selanjutnya seperti itu, tinggal kita buka baris, kemudian tutup
tutup, itu untuk menampilkan umur dan seterusnya seperti itu. Mungkin tidak banyak yang bisa dijelaskan di bagian activity biodata.xml ini. Kemudian kita kembali lagi, kita ke bagian about favorit. Di bagian sini kita menampilkan beberapa gambar favorit atau beberapa gambar icon hobi yang sering kita lakukan. Nah, di sini pada bagian activity.favorite, activity_favorite.xml maksud saya. Nah, di sini kita menampilkan atau mengelompokkan gambar-gambar ini di dalam grid layout. Nah, di dalam grid layout ini untuk menampung satu foto, saya menggunakan card view. Card view ini tidak bisa kita sembarang kita gunakan atau langsung kita gunakan, itu tidak bisa. Kita juga harus mengimplementasikannya di bagian dependensi sini. Card view ini yang saya contohkan ini. Nah, kemudian kembali lagi di favorit. Nah, ini mungkin tinggal kita buat ini tag card view ini, kemudian kita isi dengan linear layout. Kemudian dalam linear layout ini itu kita masukkan circle image view dan kita tampilkan fotonya. Di sini tinggal seperti itu saja. Nah, ini untuk mengatur kolom dan row-nya itu di bagian grid layout ini. Nah, di sini kan ada kolom count, ini saya beri kolom yaitu berupa 2, jadi sini ada 2 kolom dan barisnya 3, jadi ada 3 baris seperti itu. Ini tidak banyak, mungkin langsung saja kita ke bagian main activity Java-nya. Nah, di sini adalah bagian bagaimana untuk pindah tampilan menggunakan menunya. Nah, di sini kan ada function public boolean on option item selected. Nah, di sini kita mengambil, di sini kan kita buat variabel ID di mana itu isinya mengambil ID yang ada di dalam menu item ini. Nah, kemudian di sini ada perkondisian di mana jika kita klik atau ID itu sama dengan ID praktikum. Nah, di sini kan di bagian menu. Nah, ini dalam item yang judulnya praktikum ini, titelnya praktikum, itu ID-nya praktikum. Nah, kemudian jika ID sama dengan ID praktikum, ini menggunakan instance untuk memindahkannya. Jadi ketika kita pilih praktikum, maka akan pindah ke praktikum.class atau kelas praktikum, di mana di kelas praktikum ini itu menampilkan layout activity.praktikum atau activity praktikum.xml. Nah, yang ini menampilkan ini. Jadi dari main activity ini kan menampilkan activity main yang ini tadi, activity main. Nah, ini yang ada menunya tadi. Kemudian kita proses di dalam main activity.java. Nah, ketika ID yang kita klik adalah praktikum, itu akan pindah ke kelas praktikum, dan di dalam kelas praktikum ini akan menampilkan activity_praktikum.xml. Begitu juga selanjutnya. Di sini juga saya tambahkan activity cycle berupa on start, on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Ini sudah dijelaskan pada post test minggu kemarin. Mungkin itu saja. Coba kita jalankan dari awal. Ini ada tampilan awal, kemudian kita ke praktikum untuk menghitung volume 13, lebarnya 7, tingginya 5. Kita hitung, langsung ditampilkan jawabannya di bawah sini. Kemudian kita kembali ke menu about biodata, menampilkan biodata. Di sini juga dapat dilihat bahwa activity cycle-nya bekerja, start, resume, ini bagian tanya itu. Kemudian kita kembali lagi, kita ke favorit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas post test minggu kelima ini. Ya, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.